Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke materi budaya Melayu Riau kelas 10 tentang sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial. Nah, ini adalah peta konsep di materi ini. Di sini akan kita lihat materi sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial. Di bagian pertama ada Riau menyerang Portugis, kemudian menyerang Belanda, Inggris dan Jepang, kemudian mengusir Inggris dan Jepang, kemudian perlawanan masyarakat adat. Nah, di sini ada kata kuncinya Riau, kolonial, Belanda, sejarah dan kemerdekaan. Nah, ini adalah pengantar kita, tunjuk ajar Melayu Riau. Banyaklah buah perkara buah, buah labu rasanya sedap. Banyaklah tuah perkara tuah, tuah Melayu bertanggung jawab. Apalah tanda batang dedap, pohonnya rindang, daunnya lebat. Apalah tanda orang beradab, bertanggung jawab sampai ke lahat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Riau menyerang Portugis. Boleh dikatakan penduduk di kawasan yang dinamakan Riau sekarang ini merupakan orang awal yang menyerang Portugis di Malaka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Suwardi MS, yaitu Sultan Husein dari Kerajaan Gasib, Siak dan Narasinga II dari Indragiri bergabung dengan kekuatan Laskar Melayu di bawah kendali Hang Nadim di Bintan. Dari pesisir Riau mereka langsung menyerang Malaka di tahun 1512 dengan titik temu di Muar, Johor. Tapi serangan mereka dapat dikatakan Portugis di bawah pimpinan Fernão Pérez de Andrade. Ketika Portugis menyerang Aceh tahun 1547, Siak, Bukit Batu dan Bengkalis bangkit kembali dengan menggabungkan diri ke dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara mereka atas tanah, marwah dan tumpah darah. Nah, ini adalah gambar sketsa kondisi Bandar Malaka pada abad ke-14 sebagai salah satu bandar terpenting, tempat kapal-kapal Eropa melakukan aktivitas perdagangan di Malaka pada abad ke-14. Salah satu bandar terpenting saat itu. Kita masuk yang kedua, yaitu menyerang Belanda, Inggris dan Jepang. Nah, menurut Taufik Ikram Jamil yang ditulis di buku di tahun 2018, pada tahun 1759 Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menyerang Guntung di muara Sungai Siak. Mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa tersebut dari daerah itu. Kemudian penguasa Siak Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali mengusir Belanda ke Malaka. Tahun 1782 dengan mengumpulkan orang-orang di pesisir timur Sumatera selain di Kepulauan Riau sendiri, meletuslah Perang Riau. Wilayah ini sempat bebas dari Belanda, kemudian Raja Haji mengejar penjajah itu ke Malaka. Menurut sejarawan, kemenangan ini adalah kemenangan bangsa Asia Tenggara terhadap satu dari 4 bangsa di dunia yang waktu itu memiliki armada laut terkuat, yaitu Belanda. Tapi akhirnya Raja Haji tewas dalam pertemuan dengan Belanda di Malaka tahun 1784. Kemudian selama 19 tahun dari tahun 1820 sampai 1839 Belanda harus pusing keliling menghadapi serangan Tuanku Tambusai yang berperang tidak saja di Riau sekarang tetapi juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Keberanian Tuanku Tambusai yang bernama asli Muhammad Saleh itu menyebabkan ia dijuluki sebutan Harimau Padri dari Rokan. Tuanku Tambusai meninggalkan Riau menyeberangi Selat Malaka, kemudian menetap dan sampai wafat di Negeri Sembilan. Di tahun 1850, pertempuran melawan Belanda digelorakan dari Retih, Indragiri Hilir di bawah pimpinan Panglima Besar Sulong, yang bermula karena Belanda meminta Panglima Besar Sulong tunduk pada Kesultanan Riau Lingga di bawah pimpinan Sultan Sulaiman. Sementara Panglima Besar Sulong tetap mengaku bahwa Sultan Mahmud Muzakarsah yang dipecat Belanda dan menggantikannya dengan Sulaiman. Seluruh rakyat Retih seperti Kota Baru dan Kuala Pataparang bersatu melawan bangsa asing ini sampai Panglima Besar Sulong tewas dalam suatu pertempuran.
Perlawanan yang mengerikan diperlihatkan oleh Datuk Tabano dari Bangkinang Kampar sebagai pemimpin perlawanan rakyat Limokoto, meskipun dibayang-bayangi kedatangan 1.000 orang pasukan Belanda pada tahun 1898. Datuk Tabano tidak mau menyerah. Datuk Tabano wafat setelah rumahnya diserang pasukan Belanda, namun ia masih sempat menyabetkan pedang kepada pasukan Belanda yang membunuhnya. Kemudian Sultan Zainal Abidin berperang melawan Belanda pada tahun 1901 sampai 1904 dengan Belanda. Kemudian Sultan akhirnya ditangkap oleh Belanda di Pasir Pangarayan, dibuang ke Sukamiskin sebelum akhirnya dipenjara di Madiun, dan ia meninggal di wilayah Jawa tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu masyarakat adat melawan penjajah. Permusuhan antara Belanda dengan orang laut terjadi karena penolakan kerjasama yang direncanakan Belanda dengan orang laut. Akibat penolakan tersebut, Belanda menciptakan fitnah tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang laut terhadap lalu lintas laut. Belanda menuduh orang laut sebagai perampok yang merampas barang-barang bawaan kapal ketika melintas di Selat Malaka. Kelompok orang laut memerangi Belanda yang bermukim di Bengkalis. Perlawanan orang laut membuat Belanda tidak dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan pemerintahannya. Kemudian kelompok masyarakat Aceh juga pernah berperang melawan Belanda pada tahun 1930 sampai 1931 di masa kerajaan Siak oleh Sultan Asaidis Sarif Qasim Sani Abdul Jalil Saifuddin. Peristiwa peperangan antara Aceh dan Belanda terjadi di Bengkalis dengan tokoh Koyan yang berperang menjadi panglima perang dari Aceh dan mampu memukul mundur pasukan Belanda. Kemudian ada masyarakat adat Apung juga melakukan perlawanan terhadap Belanda di abad ke-17 di hulu Sungai Siak. Dengan tokohnya Datuk Panglima Dalam atau Dalung menjadi komandan perang di Tapung dan berhasil melumpuhkan kapal terbesar pasukan Belanda. Kemudian perjuangan masyarakat adat Sakai juga dilakukan terhadap Jepang. Masyarakat Sakai disebut pasukan tradisional elit yang tak dapat dikalahkan Jepang. Peralatan tradisional yang digunakan seperti kojo, sumpit atau damak, keris, dan tempuling. Ya, inilah bagian dari perjuangan rakyat Riau di masa kolonial menghadapi bangsa-bangsa penjajah, dan kita akhiri dengan tunjuk ajar Melayu. Apa tanda berani mulia? Berani tidak mengambil muka, berani tidak menganiaya, berani tidak paksa memaksa, berani mengikut adat lembaga, berani tegak di jalan Allah, berani membela agama, berani membela kaum keluarga, berani membela bangsa dan negara, berani membela tuah dan marwah, berani membela hak miliknya, berani tidak mengada-ngada, berani tidak membuat durhaka, berani tidak membawa celaka. Semoga materi tentang sejarah perlawanan rakyat Riau di masa kolonial ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita tentang bagaimana perlawanan masyarakat Riau menghadapi bangsa penjajah, dan bermanfaat bagi generasi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.